Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Aini dari kelas A semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kelima terkait mata kuliah Hukum Administrasi Negara oleh Bapak Dr. Andes Andi Uceng MSI. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, perlindungan hukum dalam bidang publik. Pembahasan yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan, pembuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, dan legal drafting. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti disebutkan Paulus Eluturun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Selanjutnya, perlindungan hukum dalam bidang perdata. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas hukum umum pemerintah yang layak ini memiliki peranan penting. Ada dua macam perlindungan bagi rakyat yaitu perlindungan preventif dan represif. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ketetapan MPR. Yang keempat, undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keenam, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Dan yang terakhir, peraturan daerah. Pembahasan selanjutnya, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, naskah akademik bisa dikatakan sebagai basis argumentasi dalam membentuk perundang-undangan atau peraturan daerah. Selanjutnya, proses perumusan kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah kebijakan. Yang kedua, penyusunan agenda. Yang ketiga, perumusan kebijakan. Yang keempat, pengesahan kebijakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Yang keenam, evaluasi kebijakan. Pembahasan selanjutnya, legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi, legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.